Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi sarrafa al-anam biwiladati sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballaga ar-risalah wa anzala amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi kulil kiram amma ba'du. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih dipinjamkan umur, kesehatan, kekuatan, begitu pula keteguhan iman, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bahagia di dunia dan begitu pula bahagia kelak di akhirat. Selanjutnya marilah kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah di permukaan bumi ini, yang telah membimbing manusia dari jalan yang penuh dengan cahaya dan terang benderang. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilalanna ye kesempatan mak barakai yang melo eriala sebagai tanra asi paringerangan ya naritu. Mari kita menghitung-hitung persiapan untuk menghadapi kehidupan yang kita abadi. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, sinina tamatepe wala tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Makire puange pada reking ademu agamu pasadiagan ademu untuk mengului atau ngedega padangkana dia naritu atau mati luar akhirat. Wattaqullah itauqifun Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Wajibun Allah Ta'ala naisengak nungkai pada jamaah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilalanna ayain kedua info Allah Ta'ala pakuning kalimat takwa. Apa maknanya? Takwa yang pertama adalah Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban kita kepada Allah? Salah satu di antaranya adalah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ya tone elok direna
to engkai masempajak beri jama. Tiga semak beri jama. Biasanya mak beri jama ia nanti to engkai masempajak lebih dari satu. Dua, tiga, empat dan seterusnya. Itu sudah dianggap berjamaah. Agak lebih rendah nariku to mak beri jama. Menurut segi ulungan parilodongan mereka Jadi malaikat itu berdoa pada saat kita sholat subuh, dan malaikat juga turut ikut bersama-sama jamaah untuk melaksanakan sholat subuh. Apa doanya malaikat? Ada dua. Yang pertama doanya malaikat adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu. Dan penyanyi atanta. Yang kedua, ya Allah, cintailah mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Itulah doa malaikat kepada orang-orang yang selalu istiqamah beribadah secara berjamaah. Yang kedua, apa kelebihan orang yang berjamaah? Adalah mendapatkan naungan kelak di hari kemudian. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, dan salah satu di antaranya adalah orang yang selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Bagaimana hukum sholat berjamaah? Sholat berjamaah hukumnya menurut para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dengan Imam Malik, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan sholat misalnya di masjid, berarti semua orang yang ada di kampung itu sudah lepas dosanya. Tapi kapan tidak ada satu orang pun yang sholat di masjid, maka semua satu kampung itu berdosa. Itu adalah fardu kifayah. Pada toni nariku engkau tomate, nariku deka dan musuh ingin bermatena, maka saya di kampung ada samanya yang nemu nariku engkau dan musuh, maka lepuk mani dosa saya di kampung. Itu artinya fardu kifayah. Menurut kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Oleh karena itu, bagi yang mendengarkan azan di masjid, boleh-boleh tak berusaha untuk dengerin pakasiannya secara berjamaah di masjid. Lalu kemudian menurut Imam Hambali, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Narik balik ke gue, maka hukum wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Nah, ini menurut pendapat para ulama kita. Nah, kemudian takwa yang kedua adalah takwa perintah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna dari ayat yang saya bacakan, surah Al-Asr ayat 18 dalam Al-Quran, bahwa Allah mengingatkan kepada kita untuk menghitung-hitung bekal persiapan kita untuk menghadapi kehidupan yang hari esok, yang tidak ada batasnya. Manusia hidup selama-lamanya, dan alangkah ruginya seseorang jika ia hidup ternyata waktunya tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi setelah di akhirat. Nah, karena bulan ini kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir, kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal mengingatkan kita bagaimana kelahiran Rasulullah. Kita banyak mengingat bagaimana sejarah kepemimpinan Rasulullah di Rabiul Awal. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Akhir. Tentu timbul pertanyaan, agar awet direna bulan Rabiul Akhir, amalan apa yang utama yang
kita kerjakan di bulan Rabiul Akhir. Ternyata para ulama setelah mengkaji ayat-ayat, dalil-dalil Al-Quran, begitu pula hadis-hadis sahih, ternyata tidak ada diketemukan secara fisik amalan apa yang utama kita kerjakan di bulan Rabiul Akhir ini. Akan tetapi di bulan Rabiul Akhir ini keutamaan-keutamaannya tersembunyi. Ada dua keutamaan di bulan Rabiul Akhir ini. Yang pertama adalah sebagai ujian. Kenapa ujian? Karena di bulan Rabiul Akhir ini terkadang orang terlena dengan waktu, sehingga hanya biasa-biasa saja melaksanakan amal saleh. Tidak seperti bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu istiqamah untuk beribadah. Ya, sebab makanya Nabi kita ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Makanya Nabi kita dalam hadisnya nanya apa kasih yang amala na puji Allah Ta'ala yang itu amala engkena pasilenereng secara terus menerus masroma lebih sempayang buan rakaannya di ele di pasilenereng secara terus menerus dibandingkan hari itu kau melaksanakan sholat duha 100 rakaatnya, tetapi hanya satu kali dalam satu tahun. Lebih dah puji Allah Ta'ala sempajang buan rakaatnya di tetapi kita laksanakan setiap hari. Lebih dah puji Allah Ta'ala. Lebih meri angka nasib Allah Ta'ala. Kau engkai mak baca Quran. Nomoni 2 ayat, 3 ayat ilalena tas sesuai dibandingkan dihatamkan Al-Quran 30 juz dibaca, tetapi kita mesti tahu lebih tinggi harganya nilainya orang yang membaca Al-Quran hanya 1-2 ayat, tetapi tiap hari dia membaca dibandingkan dia menghatamkan Al-Quran 30 juz, tapi kita mesti tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang terakhir, bulan ini adalah bulan muhasabah. Bulan ini adalah bulan introspeksi diri. Jangan menganggap bulan ini adalah bulan biasa-biasa saja, tapi bulan ini adalah bulan muhasabah, bulan introspeksi diri. Bulan ini datang mengingatkan kepada kita, maga tundak sempayangmu, maga tundak pasidekamu, maga tundak sikrimu, maga tundak baca-bacaan Al-Quranmu. Bulan ini mengingatkan kita jangan sampai kita terlena, karena umat Islam yang sesungguhnya adalah bukan Islam musliman yang mikuramalangi sempaya, yang mikuramalangi sedekah, tetapi Allah mengingatkan kepada kita orang Islam yang sesungguhnya, orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang istiqamah terus menerus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya ilalena yewe utama barakae tanda si paling ngerange makadai mari kita senantiasa mengintrospeksi diri. Siaga-siaga matoni gatundra bau kumpul saja. Kalau selama ini ketaatan kita masih kurang, maka waktunya lah untuk menyusun strategi, menyusun program untuk melaksanakan amal soleh yang lebih baik. Kalaupun ketaatan kita ini sudah maksimal, maka jangan terlena dengan kepuasan itu. Jangan merasa puas apa yang sudah dilakukan, tapi tingkatkanlah terus menerus sampai ajal menjemput.
Kenapa? Karena sungguhnya orang yang paling mulia bukan orang yang kaya, bukan orang yang tampan, bukan orang yang cantik, bukan orang pejabat, tapi siapakah orang yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sempat kami sampaikan, semoga membawa berkah kepada kita. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Tsumma salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana hukumnya untuk perempuan yang sholat jamaah di masjid? Bagaimana kalau tidak ke masjid? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan bagaimana hukum sholat berjamaah bagi wanita. Jadi hukumnya bagi wanita itu adalah tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi kalau wanita itu mau ke masjid jangan dilarang. Yang menjadi wajib itu adalah laki-laki. Tapi bagi wanita hukumnya lebih afdal melaksanakan sholat di rumah. Tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang, karena jika kita di masjid sholat banyak yang akan menjadi saksi, karena setiap batu tanah yang kita injak dari rumah ke masjid semua kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itulah keutamaan orang yang melaksanakan sholat di masjid. Jadi hukumnya bagi wanita adalah sunnah, artinya tidak diwajibkan wanita. Bahkan dulu pernah wanita dilarang ke masjid. Kenapa? Jangan sampai menjadi fitnah. Yang kedua, dulu waktu zaman Rasulullah, kenapa wanita dilarang keluar untuk melaksanakan ibadah di masjid? Karena pada saat itu situasi belum aman. Ya, belum aman. Nah, yang kedua bisa jadi fitnah. Tapi karena saat sekarang sudah aman, jika mau ke masjid silahkan, tidak dilarang. Tapi tidak menjadi wajib bagi wanita melaksanakan sholat di masjid kecuali laki-laki. Ustaz, kalau tadi itu salat 2 rakaat di waktu pagi, yang apakah itu salat duha yang dimaksud? Sholat duha. Ya, jadi sholat duha kita kerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Itu kalau sholat duha. Kecuali yang saya lakukan tadi malam itu semua masih jam 2 sholat tahajud itu 8 rakaat. 8 rakaat itu ada yang disampaikan guru di Pondok Pesantren Mangkoso. Itu untuk menenangkan hati, itu ada tekniknya. Jadi laksanakan sholat tahajud 8 rakaat. Setelah itu baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Yang kedua baca salawat 100 kali. Lalu ketiga baca la ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Baru ini tangan tempelkan ke jantung yang sebelah kiri. Lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Lalu baca surah Al-Nashrah 1 kali. Baru minta kepada Allah apa yang kita minta. Apakah ketenangan, apa kelancaran rezeki, apa kebahagiaan, silakan minta kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, ini amalan yang diajarkan oleh Turta dari pesantren. Nah, itu. Jadi kalau ada waktu jangan dilewatkan, bangun di tengah malam sujud kepada Allah, insya Allah segala urusan bisa menjadi asbab sehingga dilancarkan. Ya. Madam, siapa bertanya? Ya, silakan. Ya.
kalau perempuan itu harus dengar azan dulu baru sholat, baru tidak mesti di azan, tidak mesti juga qomat. Jadi kan harus dengar azan. Kalau di sini kan tidak ada maksudnya jauh masjidnya kan tidak ada kedengaran. Jadi maksudnya bagaimana itu biasanya tidak dengar azan dulu baru sholat. Tidak mendengarkan azan, maksudnya tidak mendengarkan di masjid. Iya, karena jauh masjidnya, jadi tidak kedengaran. Bagaimana kalau langsung sholat di rumah? Iya, maksudnya begitu. Jam saja bagi saya perempuan. Bagi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Untuk perempuan. Ya, yang misalnya kalau tidak mendengarkan azan di masjid, apakah kita sudah tahu apakah waktu sudah masuk atau belum? Nah, kita lihat jam. Kalau misalnya jam yang ada di rumah sudah menunjukkan bahwa sudah waktu subuh itu sudah masuk, walaupun tidak mendengarkan azan di masjid, maka tetap kita melaksanakan sholat di rumah. Jadi tidak mesti harus mendengarkan azan di masjid. Nah, kecuali laki-laki. Bagaimana hukumnya laki-laki yang tidak mendengarkan azan? Harus azan dulu. Ya, maka dia harus azan dulu, baru sholat. Dan orang yang tidak mendengarkan azan di masjid, ada dua versi pendapat. Boleh pergi ke masjid dan boleh di rumah. Kenapa? Ada salah seorang sahabat Nabi buta. Lalu dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah saya harus ke masjid untuk sholat? Karena saya ini orang buta. Tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Tidak ada yang menemani saya ke masjid. Saya orang buta. Yang kedua, rumahku jauh dari masjid. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengarkan azan di masjid?" Maka orang buta itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendengarnya. Kalau kau mendengarkan, kau pergi di masjid. Ya. Kalau tidak, aku di rumahmu." Berarti masjid terlalu jauh.